Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Haryani, mahasiswa semester 3. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Audio dan Video Pembelajaran. Mata kuliah Media Pengajaran, dosen pengampu Bapak Husnudin MPD. Agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek, maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah. Salah satunya adalah media pembelajaran. Untuk mewujudkan adanya pembaharuan atau perkembangan dalam proses pembelajaran yang efisien, dengan menggunakan atau menjadikan media pembelajaran yang menarik, seperti dalam landasan pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan lebih mengefektifkan tempat, waktu, dan tenaga, yaitu dengan memanfaatkan teknologi berupa animasi, gambar, audio, atau video. Di dalam pembahasan ini, akan kita ulas dua media, yaitu media audio dan media audio. Media audio. Jenis media berikut ini adalah media yang penggunaannya menekan pada aspek pendengaran, dan indera pendengaran di sini merupakan alat utama dalam penggunaan media ini. Sujana dan Rifai mengemukakan bahwa ada hubungan antara media audio dengan perkembangan keterampilan pada peserta didik. Dalam hal ini, keterampilan yang dapat dicapai meliputi 1. Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. 2. Mengikuti perarahan. 3. Melatih daya analitis. 4. Menentukan arti dari konteks. 5. Memilah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. 6. Merangkum, mengemukakan kembali, atau mengingat kembali informasi. Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio ini, antara lain radio, alat perekam pita magnetik, iringan hitam, dan laboratorium. Radio dan tip. Sebagai suatu media, radio mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan media lainnya, yaitu kelebihannya: A. Harga relatif murah. B. Sifatnya mudah dipindahkan. C. Jikalau radio tersebut memiliki tape recorder, maka kita akan merekam siaran-siaran yang penting untuk kemudian dapat didengar kembali. D. Mengembangkan daya imajinasi anak didik dan merangsang partisipasi aktif pendengar. E. Menyediakan informasi terbaru. F. Siaran lewat suara terbukti tepat atau cocok untuk mengerjakan musik dan bahasa. G. Memudahkan penyimpanan mata pelajaran. Kekurangannya: 1. Sifat komunikasi radio hanya satu arah, one-way communication. 2. Program radio telah disentralisasikan sehingga guru kurang atau tidak dapat mengontrolnya. 3. Penjadwalan pelajaran atau siaran dan seringkali menimbulkan masalah. Integrasi siaran radio ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seringkali. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan media radio adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan diri. B. Membangkitkan kesiapan siswa. C. Mendengarkan materi audio. D. Membahas materi program audio. E. Menindaklanjuti program atau mengevaluasi program. B. Media audiovisual. Dalam media audiovisual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk penglihatan atau tampak. Media audiovisual dapat berupa film atau video dan televisi. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis media audiovisual. Film.
pada hakikatnya merupakan penemuan baru dalam interaksi belajar mengajar yang dikombinasikan dua macam indera pada saat yang sama, yaitu indera pendengaran dan penglihatan. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang dimaksud adalah film sebagai alat pembelajaran, penerangan, dan penyuluhan. Di antara keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain: A. Merupakan suatu demonstrator belajar yang umum, baik anak yang cerdas maupun anak yang lambat akan memperoleh sesuatu dari film yang sama. B. Film dapat menggambarkan suatu proses, misal proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. C. Dapat menimbulkan kesan, ruang, dan waktu. D. Penggambarannya bersifat tiga-dimensional. E. Suara yang dapat dihasilkan menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspektasi murni. F. Dapat menyampaikan suara seseorang ahli sekaligus melihat penampilannya. G. Kalau film tersebut berwarna, akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. Kekurangan penggunaan film sebagai berikut. 1. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. 2. Audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. 3. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang, kecuali memutar kembali secara keseluruhan. 4. Film dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. 5. Penggunaannya memerlukan ruang gelap. 6. Biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Langkah-langkah penggunaan film sebagai berikut. A. Langkah persiapan, yaitu guru harus mempersiapkan unit pembelajaran terlebih dahulu, kemudian baru memilih film yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. B. Mempersiapkan kelas. Guru mempersiapkan peralatan yang diperlukan, misalnya proyektor, latar, pengeras suara, dan lain-lain. C. Langkah penyajian. Setelah audiens dipersilakan, barulah film diputar. D. Aktivitas selanjutan. Aktivitas ini dapat berupa tanya jawab tentang apa isi film yang diputar tadi, guna mengetahui sejauh mana pemahaman audiens atau siswa terhadap materi yang disajikan. Demikian materi tentang pembelajaran audio dan video dalam proses pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman paham tentang apa yang telah saya sampaikan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.